Di sebuah buku disebutkan bahwa pendiri Nahdlatul Ulama selain ulama-ulama yang telah dikenal ditambah oleh seorang khatib. Leluhur mereka tidak punya andil apapun di dalam kesejarahan bagaimana menyebarkan Islam, tapi mereka ingin ditulis leluhurnya sebagai penyebar agama Islam. Leluhur mereka tidak ada andil di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi hari ini mereka ingin dicatat leluhurnya sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Padahal leluhur mereka adalah orang-orang yang ikut Belanda menjadi antek-antek Belanda. Semoga yang hadir mendapat keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakin duitnya, anak-anaknya soleh-solehah, soleh-solehat kayak almarhum ya. Semoga kita semua yang hadir dihitung malam hari ini sebagai amal soleh, idkhalus surur, memberikan kebahagiaan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Raden Soleh Solehat dan keluarga besar. Selain itu mudah-mudahan kita semua kesawaban daripada keberkahan beliau ketika hidup, amal soleh dan doa-doa baik beliau untuk umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam doa-doa beliau. Malam hari ini adalah malam kita memberikan doa untuk almarhum Kiai Saleh Salehat, dan juga malam hari ini adalah merupakan tanda dari baktinya anak cucu keluarga besar almarhum al-maghfurlah untuk beliau. Salah satu bukti bahwa anak dan cucu berbakti kepada ayah dan kakeknya adalah dengan cara menghaulinya. Baik menghaulinya itu hanya dengan membacakan surat Yasin 7 orang, maupun seperti malam hari ini yang luar biasa dengan mengundang tetangga, mengundang jamaah, mengundang para santri, para kiai. Tentunya apa yang dipersiapkan terhitung sebagai amal bakti seorang anak kepada ayahnya, seorang cucu kepada kakeknya, seorang istri kepada suaminya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka ra'ufur. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu anak, santri, dan semua orang yang mengikuti orang-orang yang beriman di dalam imannya, mereka berkata, ya Allah,
ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, unak-unak, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Kata Syekh Nawawi Tenara ketika menafsiri ayat wala taj'al fi qulubina ghillan, ay fayambaghi lil mu'mini ayyadhkuras sabiqina bid-du'a'i war rahmah, faman lam yakun kadzalika kana kharijan an jumlatil mu'minin. Kata Syekh Nawawi Tenara dalam tafsir Munirnya, sebanyumasnya, yang bagi sebanyumasnya. Kalau orang Jogja seyogenya, kalau orang Banyumas sebanyumasnya. Lil mu'mini, bagi orang-orang yang beriman, ayat kuras sabiqin, untuk menyebut orang-orang yang telah lalu, bidu'ai warahmah, dengan doa dan kasih sayang. Faman lam yakun kadzalik, maka siapa orang yang tidak seperti itu, tidak menyebut orang-orang yang telah tiada dengan doa dan kasih sayang, bi andakarahum bisu'in, seperti dia menyebut orang-orang yang telah lalu dengan kejelekan-kejelekannya, kana kharijan min jumlatil mu'minin, maka dia keluar daripada rombongan orang-orang beriman. Selain untuk menyebut orang-orang yang telah berlalu dari keluarga kita yang telah tiada, haul juga adalah sebagai instrumen bagaimana kita bisa mentauladani kebaikan-kebaikan perjuangan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Kemudian kita mengikuti jalan-jalan mereka. Dan juga acara haul seperti ini adalah upaya kita tetap melestarikan nama beliau, mencatat sejarahnya dalam memori, mencatat sejarahnya dalam ingatan. Alangkah lebih baiknya sejarah itu juga dicatat di dalam catatan. Untuk apa? Agar suatu masa, suatu ketika sejarah ini tidak hilang dari ingatan. Ada catatan sezaman. Bagaimana sepak terjang dari almarhum, siapa istrinya, anaknya berapa. Kalau diketahui silsilahnya kemana. Biar apa? Biar suatu saat, suatu masa tidak ada orang yang membelokkan silsilahnya. Ngikutin. Zaman sekarang banyak makam-makam yang silsilahnya belok. Betul? Banyak sejarah-sejarah yang tidak berjalan seperti apa adanya. Ada upaya-upaya perebutan peran-peran kesejarahan. Orang di masa lalu berjuang untuk negara dan bangsa. Leluhur orang Banyumas terkenal sebagai pasukan-pasukan Dipa Negara.
Pangeran Diponegoro yang pada tahun 1825 berjuang membela bangsa, berjuang mengusir penjajah. Bahkan di Banyumas ini banyak sekali yang masih keturunan dari Pangeran Diponegoro. Bagaimana beliau mau keluar dari istana Ngayogyakarta Hadiningrat, memilih berjuang di tengah-tengah hutan, menyepi di Goa Selarong, menyusun taktik mengusir Belanda, menyusun taktik mengusir penjajah. Kemudian banyak dari para pengikut-pengikut, pendamping-pendamping Pangeran Diponegoro yang berjuang, yang mereka dicatat, namun juga banyak dari mereka yang tidak dicatat. Lalu tiba-tiba dari para tokoh-tokoh yang tidak dicatat, yang makamnya jelas berkeramat karena dulunya adalah pendamping Pangeran Diponegoro, akhirnya namanya hari ini tiba-tiba bukan lagi seperti nama yang dikenal masyarakat, yang biasanya dikenal Mbah Jati, sekarang jadi banyak pindah jadi Bin Yahya. Makam-makam di daerah-daerah, di Semarang ada makam seorang pahlawan yang diatribusikan sebagai pahlawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Namanya nama pejuang, makamnya ada di Pleret, Yogyakarta. Namanya KRT Sumodiningrat, tapi hari ini makamnya bisa pindah sendiri ke Semarang. Bu, ngedengerin nggak? Ada makam pindah sendiri dari Jogja ke Semarang. Kedengaran? Kenapa dia sebagai pejuang Yogyakarta, mati di Yogyakarta, dimakamkan di Yogyakarta, hari ini makamnya pindah dewek Melakuning Semarang? Iki min ajaibid dunya, sebagian dari keajaiban-keajaiban ternyata ada upaya orang-orang yang leluhurnya tidak mempunyai sejarah, kemudian dia merampas kesejarahan orang lain. KRT Sumodiningrat yang asli pakai sod sebagai putra Yogyakarta Hadiningrat, hari ini namanya menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Ini bukan hoax. Silahkan buka di Google KRT Sumodiningrat Hasan bin Toha bin Yahya, maka di Wikipedia sudah pindah makamnya bukan lagi di Pleret, Yogyakarta, tetapi di Semarang. Yang dia orang asli Jogja, kemudian sekarang jadi pindah jadi orang Yaman. Nanti Kiai Raden Soleh Solehat, kalau hari ini anak cucunya nggak mau ngekholin, nggak mau ditulis juga sejarahnya, silsilahnya ke atas sampai Wali Songo, Sunan Prapen, Sunan Giri, itu nanti bisa jadi Bin Yahya juga.
Apalagi kalau anaknya sudah jadi Wahabi, nggak mau ziarah. Anaknya sudah nggak mau ziarah. Kuburan orang tuanya, kuburan kakeknya nggak pernah ditongok-tongok. Itu akhirnya bisa ada yang mengklaim karena orang soleh. Kata sebagian ulama, di makamnya itu akan ada malaikat-malaikat yang mengamini doa-doa orang yang mendoakan daripada orang soleh yang ada di dalam kuburan itu. Setelah dia mendoakan si sahibul qabri, kemudian dia mendoakan dirinya kepada Allah, maka doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Orang NU suka ziarah, betul? Orang NU suka, cuma suka ziarahnya ya ziarah saja. Kiai-kiai kita ziarah sama santri ke Sunan Kalijogo, ya ziarah hadarat, baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, berdoa, pulang, betul? Makamnya para wali tidak pernah dijadikan pusat kegiatan. Berbeda zaman sekarang, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia dari marga Ba'lawi, kita lihat kalau nge-haul itu makamnya dihias-hias begitu cantik. Nisannya itu nggak kelihatan karena dihias oleh kembang-kembang. Kuburannya dihias kembang-kembang. Kemudian jadi pusat kegiatan haul. Lah orang NU kalau haul ya di rumah, di pondoknya, bukan di makamnya, betul? Ini haul. Haulnya ya di rumah, haulnya di lingkungan kita. Gak ada orang NU haulnya di makam. Nanti yang hadir pocong kuntilanak. Nah, inilah bedanya tradisi kita ahli sunnah wal jamaah an-nahbiyah, Nahdlatul Ulama dengan tradisi Ba'lawi. Beda, walaupun suka sama-sama ziarah, kita tidak mengagungkan kuburan. Kita bukan muadzimul qabri wa abidil qabri. Kiai-kiai jarah di Sunan Gunung Jati, ya jarah saja. Gak ada habis jarah nyium-nyium batu nisan kayak nyium istrinya. Gak ada. Betul apa tidak? Dan ini yang harus dijaga. Kenapa? Walau kita ini adalah orang yang suka ziarah, tapi kita bukan orang yang mengagungkan kuburan. Yang diagungkan oleh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kuburan menjadi pusat kegiatan. Karena lama-lama kita akan nampak seperti orang yang menyembah kuburan. Kita mendoakan orang-orang yang sudah tiada dari keluarga kita. Kita mendoakan orang-orang yang berjasa pada masa lalu dalam menyebarkan agama Islam. Jangan sampai putus hubungan kita walaupun dia sudah tiada. Tapi bukan berarti kita harus nampak seperti orang yang menjadikan kuburan sebagai Ka'bah. Ka'bah kita ada di Mekah. Raudhah kita ada di Madinah. Hari ini kita lihat ada orang-orang yang menciptakan raudhah baru. Kita lihat kemarin seorang
Habib yang ada di Solo, tetangganya Ki Ukit. Dia jarah ke Tarim, ini kuburan Fakih Muqaddam, ini kuburannya Habib siapa. Itu katanya antara kuburan ini dan kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Itu tasyabuh dengan ucapan Rasul, antara mimbarku dengan makamku adalah raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu hanya ada di Masjid Nabawi, jangan bikin-bikin raudhah. Seperti mau mindahin, mau ngalahin raudhahnya Nabi Muhammad dengan raudhah palsu, raudhah jadi-jadian. Ini saudara-saudara yang sedang terjadi. Seakan-akan kita mau diarahkan berpaling dari Mekah menuju tempat lain, dari Madinah menuju tempat lain. Kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut ditawafin kayak nawafin Ka'bah. Itu berarti mindahin keramatnya Mekah, syarafnya Mekah. Katanya ada raudhah antara kuburan dan kuburan di Tarim. Ini mau memindahkan syaraful Madinah. Ada raudhah lain selain raudhah yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sejarah Indonesia ini dirubah oleh oknum-oknum Baklawi. Katanya Presiden Soekarno sebelum mengumumkan, memproklamasikan daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau malamnya itu sowan minta restu kepada seorang kafir. Ditolak oleh pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong bahwa yang seperti itu tidak ada. Kemudian sejarah NU, Nahdlatul Ulama, organisasi kita, orang-orang santri, pengikut-pengikut kiai, organisasinya Nahdlatul Ulama dibentuk tanggal 31 Januari 1926. Itu sejarahnya ditulis. Saksi hidupnya masih ada. Beliau sebelum meninggal membuat video, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Ngarifin, bahwa Kiai Khalil Bangkalan memberikan pesan kepada beliau Kiai As'ad untuk menyampaikan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyusun circle jaringan kiai-kiai pesantren di tanah Jawa. Kemudian berkumpullah ulama-ulama Surabaya di Surabaya, dan kemudian diadakan rapat pendirian Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai Surabaya dan Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lainnya. Kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Itu sejarah aslinya, dituturkan oleh orang yang menjadi saksi bagaimana kronologi daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini di sebuah buku disebutkan bahwa pendiri Nahdlatul Ulama selain ulama-ulama yang telah dikenal, ditambah oleh seorang kabib, namanya Kabib Hasyim bin Yahya. Lah ini PBNU kaget, kok bisa ada sejarah
baru yang nama ini tidak ada di dalam kesejarahan NU di masa lalu. Buku sejarah NU sudah diterbitkan. Kok sekarang ada upaya menambahi tokoh dalam sejarah yang dijadikan sebagai pendiri NU, padahal nama ini tidak ada pada masanya ikut mendirikan NU. Akhirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam konferensi pers hasil sidang pleno memerintahkan kepada Rabitah Ma'ahid Islamiyah dan kepada Ma'arif NU untuk menarik buku tersebut dari seluruh madrasah dan pondok pesantren NU. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai terkuak. Hal ini ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat penting. Jangan-jangan kalau kita tidak memiliki perhatian yang besar terhadap sejarah bangsa kita, maka kita akan dipisahkan oleh kesejarahan leluhur kita di masa lalu. Kata seorang politisi, kalau kita ingin menguasai suatu bangsa, kita tidak usah dengan kekuatan tentara perang, tapi cukup hancurkan sejarah bangsa itu, maka nanti kita akan bisa menguasai bangsa itu. Politisi Jerman mengatakan, hapus sejarah suatu bangsa, maka satu generasi ke depan para bangsawannya akan merasa seperti orang biasa, dan pada generasi selanjutnya mereka akan menjadi seperti kambing. Sejarah bangsa kita yang luar biasa, ibu-ibu. Ibu-ibu ini turunan daripada bangsa Nusantara. Bangsa naon? Ngertos itu bahasa Sunda? Ngertos? Alhamdulillah. Saya yang gak bisa bahasa Sunda. Saya walaupun orang Banten ngomongnya Jawa, kayaknya mah pengen wong Banyumas. Wong Banyumas lumani Banten, karena pada saat Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, tentaranya masih tentara Demak. Tentara Demak itu ya dari Demak, Semarang, Brebes, Tegal, Banyuwangi, Pemalang, Cirebon, datang ke Banten. Jadi yang bersama dari para penyebar agama Islam Banten pertama itu banyaknya orang-orang Demak, orang-orang Banyumas. Maka ngomongnya bodoh. Orang oh kayak wong Solo. Ada ngapa? Wong kresek tenara ngomongnya ngapa? Apa sih lah? Ada karo Kang Agus Mariono dari PKC Cina. Kata Pak Andi Kurniawan, ini orang-orang yang sedang meluruskan sejarah Indonesia ini. PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah ini antek-antek Cina komunis. Pimpinannya 3, 1 Agus Mariono. Ini orangnya nih. Yang ketua PWI Banyumas. Itu disebutin oleh Andi Kurniawan orang HTI. Kedua Mogi Tubagus Mogi Nurpati. Ini antek Cina bener nih. Kelihatan. Yang ketiga baru saya Imaduddin. Katanya antek Cina.
Orang-orang Cina, orang-orang Yaman, mereka masing-masing bikin sejarah, Bu. Kata orang Cina bikin manuskrip, Wali Songo asalnya dari Cina. Orang Yaman juga bikin kitab, katanya Wali Songo dari Yaman. Lah sebenarnya Wali Songo itu dari mana? Ya Wali Songo itu zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara dari Aceh, Mandailing, Natal, Minangkabau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Banyumas, Mataram, kemudian Surabaya, Madura, ke Bali, ke NTT, ke Papua, ke Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Itu disebarkan oleh duriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Tapi kemudian sekarang ada manuskrip bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Cina. Namanya Cina semua. Ada lagi satu manuskrip rebutan ini, bahwa Wali Songo nasabnya ke Yaman. Lah, ini sebenarnya kemana Wali Songo? Kita keluarga Wali Songo memiliki manuskrip yang setelah bab nasab ini muncul ke permukaan mulai dibuka. Alhamdulillah sedang dikaji secara mendalam oleh Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah. Dan kemarin ketika Rizik Syihab berceramah keliling di Jawa Barat mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, langsung dibantah oleh ketua Naqobah Ansab Wali Songo, Kiai Haji Ilzamuddin dari Madura, bahwa Wali Songo bukan Ba'lawi. Pernyataan daripada ketua Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah itu bisa ibu bapak dengarkan dan tonton di YouTube. Sudah sejak lama Ansab Auliyaut Tis'ah yang mencatat keluarga besar Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Wali Songo bukan Ba'lawi. Wali Songo bukan Assegaf, Wali Songo bukan Syihab, Wali Songo bukan Semit, Wali Songo bukan Al-Idrus, Wali Songo bukan bin Yahya. Lalu kemana? Sebagian Wali Songo adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagiannya lagi adalah keturunan daripada Sayyiduna Musa Al-Kadzim. Dan bulan ini Naqobah Wali Songo akan mematangkan pendalaman manuskrip ke Yunan dan ke Pakistan. Karena ternyata manuskrip yang ada di Pakistan, Yunan, Uzbekistan itu mencatat bagaimana perjalanan kronologi daripada perpindahan leluhur Wali Songo kemudian sampai datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini masih ada dan masih tercatat. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan secara presisi. Ini masih belum final 100%,
sejarah Wali Songo karena adanya pembelokan pada tahun 1960 Masehi. Setelah merdeka itu terjadi pembelokan silsilah. Yang pertama, pembelokan yang bisa saya deteksi dari kitab-kitab karya Salim bin Jindan, seorang habib yang dia menulis silsilah daripada Mbah Khalil Bangkalan, kemudian silsilahnya disambung ke Ba'lawi. Yang kedua yang telah diterbitkan oleh Ba'lawi adalah kitab Samsudzohiro. Kitab Samsudzohiro karya Abdurrahman Al-Masbur tahun 1984, baru puluhan tahun kemarin, mencatat silsilah Wali Songo disambungkan kepada seseorang bernama Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi. Ternyata setelah saya mempelajari sosok-sosok ini yang disebutkan oleh Ba'lawi untuk nama-nama yang disambungkan kepada Wali Songo, semuanya namanya fiktif. Namanya fiktif. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Ketika Ba'lawi setelah diteliti oleh saya, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau putus sendirian. Mereka ingin Wali Songo juga bareng-bareng putus. Akhirnya dulu mereka mengatakan kayak Bahar Smith bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sekarang mereka mengakui rame-rame Wali Songo punya keturunan. Dulu silsilah Wali Songo ke Nabi Muhammad suruh diturunkan yang dipasang oleh kiai-kiai itu bahwa Wali Songo tidak tersambung. Pakar nasab mereka masih ada di YouTube mengatakan bahwa Wali Songo tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi sekarang mereka rame-rame ngomong sambung Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'lawi. Takbir. Gimana dulu katanya bukan. Bahkan ada seorang turunan Wali Songo diundang ceramah di Bekasi. Tahu panitianya kalau dia keturunan Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin kan anaknya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Panitianya tahu kalau Syarif Hidayatullah keturunan Nabi Muhammad. Yang dia tahu turunan Nabi Muhammad gelarnya Kabib. Ditulis di sebuah banner, ikuti ceramah agama oleh Al-Habib Tubagus Ahmad. Ini tiba-tiba ini dari Ba'lawi bawa Mukibin mukulin Tubagus dari Banten itu yang ditulis oleh panitia sebagai Al-Habib Tubagus Ahmad. Marah kita, apa urusan lo? Itu katanya pakai nama-nama Al-Habib. Al-Habib itu turunan Nabi. Sedangkan keluarga Sultan Banten itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Dulu sekali. Sekarang mereka datang rame-rame mohon-mohon jarah bawa ribuan orang mohon maaf kepada Sultan. Tunduk-tunduk nangis-nangis di makam Sultan Hasanuddin. Ya Sultan, ya Sultan. Dulu ngeledek-ledek, sekarang datang rame-rame nangis-nangis. Sebagai petunjukan kepada Wali Songo, terutama Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.
Tapi air mata buaya kita sudah tahu. Kita sudah mengerti. Tetapi minimal dengan mereka ziarah itu menunjukkan bahwa mereka sudah tunduk kepada Wali Songo. Karena memang dalam kesejarahan Islam di Indonesia, duhulul Islam di Nusantara disebarkan oleh Wali Songo. Syuhrah wal istifadah dari masa ke masa bahwa penyebar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Wali Songo itu apakah hanya 9? Bukan. Wali Songo itu istilah untuk orang-orang yang setiap generasi menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tetapi untuk di Jawa itu jumlahnya kebetulan 9. Jadi ketika kita mengatakan penyebar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo, itu maksudnya adalah wali-wali walaupun bukan 9 yang ada di Nusantara. Karena di Aceh sebelum Jawa sudah beragama Islam, disebarkan oleh para wali-wali. Di Riau, di Jambi, di Palembang, Mandailing, Natal, Minangkabau, dan sekitarnya itu Islam sudah masuk terlebih dahulu, kemudian masuk ke tanah Jawa. Kebetulan di tanah Jawa mengalami kegemilangan penyebaran Islam. Di tanah Jawa ini orang-orang yang menyebarkan agama Islam waktu itu ditulis oleh Agus Sunoto memiliki kecemerlangan, memiliki kegemilangan di dalam menyebarkan agama Islam. Akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama orang Jawa mayoritas masuk Islam pada abad ke-15 dan ke-16. Alhamdulillah. Kalau melihat dari Banten saja, Banten secara gemilang masuk Islam keseluruhan itu kalah dengan orang Banyumas. Kenapa? Karena Banyumas lebih dekat dengan Demak. Sudah ada orang Islam di Banten, masih di daerah utara, daerah-daerah pantai yang memiliki interaksi dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, dari Pasai, dari Perlak, Gujarat. Tetapi secara masif Islam berkembang adalah ketika Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menaklukkan daerah-daerah Jawa Barat bagian kulon dengan kemudian menikahi Nyai Kaum Anten. Syarif Hidayatullah istrinya itu namanya Nyai Kaum Anten, bukan Nyai Rara Santang. Betul? Udah salah pakai takbir lagi, malu-maluin. Nyai Rara Santang, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, saudara. Salah, pakai takbir salah lagi. Itu mendegradasi takbir. Na'udzubillah. Lalu sejarah masuknya Islam di Indonesia apakah sekarang sudah benar? Lihat di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'lawi.
Ada beberapa kitab yang tidak beredar di kalangan umum, tidak beredar di kalangan pesantren, tapi bisa di-download di internet. Balawi mengarang, menulis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti Alwi bin Thohir, Balawi mengarang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam bukunya Al-Madkhal fi Dukhulil Islam fi Syarqil Aqsa. Di dalamnya mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh Ba'lawi. Kitab yang kedua, Rihlatu Jawa Al-Jamilah, karangan Soleh Al-Hamid. Di dalam kitab itu pun dikatakan penyebar agama Islam dari Ba'lawi, Yaman. Kemudian kitab Syamsud Dhahirah, karangan Abdurrahman Al-Mashhur, dan dita'liq oleh Muhammad Dia Shihab, dikatakan penyebar agama Islam di Indonesia Ba'lawi, Yaman. Kemudian Husain Muhammad Al-Kaf membuat buku sejarah masuknya Islam di Indonesia, Al-Islam fi Indonesia Al-Mu'asirah, karya Husain Muhammad Al-Kaf. Juga di dalamnya menyebutkan penyebar agama di Islam di Indonesia adalah Ba'lawi. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, makanya kalau kita klik Dukhulul Islam di Nusantara berbahasa Arab, maka yang akan keluar adalah sejarah versi Ba'lawi. Tapi kalau kita klik dengan bahasa Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang akan keluar adalah Mansur Suryanegara, Hamka, dan penulis-penulis sejarah Islam di Indonesia lainnya. Benar, tapi kalau kita kliknya dengan bahasa Arab, maka yang akan keluar kitab-kitab sejarah masuknya Islam di Indonesia karangan Ba'lawi. Dan kami mengajak kepada putra-putri Indonesia untuk melek sejarah. Yang bisa nulis bahasa Arab, tulis sejarah Indonesia dalam bahasa Arab. Yang banyak, judulnya macam-macam. Buka manuskrip dari Nusantara. Baca buku-buku antropologi, historiografi yang ditulis oleh orang-orang Portugis, yang ditulis oleh orang-orang Spanyol, yang ditulis oleh orang-orang Cina, yang pada abad ke-14, ke-15, ke-16 orang-orang dari Portugis sudah datang ke Indonesia, mencatat dalam Summa Oriental, mencatat dalam The Asia, mencatat di dalam kitab-kitab lainnya keberadaan Wali Songo di Indonesia pada saat itu. Tetapi hari ini sejarah itu banyak yang berubah. Maka para penulis, para pemuda yang punya YouTube-nya angkat masalah sejarah. Buka itu karya ulama-ulama Indonesia. Buka itu karya-karya ilmiah ulama-ulama kita dalam sejarah, angkat di dalam YouTube. Yang bisa nulis di web, nulis di web. Yang bisa nulis buku, nulis buku. Yang bisa di Instagram, Instagram. Yang bisa di Facebook, Facebook. Kenapa? Untuk melawan narasi-narasi sejarah yang dibelokkan oleh oknum-oknum yang ingin menguasai kesejarahan Indonesia masa lalu, agar mereka yang ada hari ini bisa mendapatkan manfaat dari
apa yang ditulis oleh sejarah mereka tentang leluhur mereka yang palsu. Leluhur mereka tidak punya andil apapun di dalam kesejarahan bagaimana menyebarkan Islam, tapi mereka ingin ditulis leluhurnya sebagai penyebar agama Islam. Leluhur mereka tidak ada andil di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi hari ini mereka ingin dicatat leluhurnya sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Padahal leluhur mereka adalah orang-orang yang ikut Belanda menjadi antek-antek Belanda. Surat-surat mereka masih ada. Bagaimana korespondensi mereka dengan Belanda? Doa-doa ulama-ulama mereka masih ada sampai sekarang di Leiden, Belanda. Saya pernah ke perpustakaan Leiden di Belanda, membaca doa-doa ulama-ulama mereka untuk kerajaan Belanda, untuk Ratu Wilhelmina, agar kekuasaannya di tanah Nusantara dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini mereka ingin leluhurnya dianggap sebagai pejuang. Atau cara yang lain adalah orang-orang yang sudah jelas pahlawan seperti Imam Bonjol, kemudian nasabnya disimpangkan ke Baklawi. Katanya Imam Bonjol itu marganya bin Syihab, Pangeran Ponegoro marganya itu Bakbud apa? Asegaf. Macam-macam itu dibelokkan. Di Ponegoro marganya apa katanya? Ada Asegaf, dari keluarga Bakbud nganggapnya Pangeran Ponegoro Bakbud. Kemudian dari keluarga bin Yahya nganggapnya bin Yahya. Nah, nanti yang benar yang mana? Semuanya pengen leluhur mereka dianggap pahlawan. Walaupun mereka yakin itu pahlawan palsu, kenapa mereka enggak takut kepada Allah ketika mereka memalsukan itu? Ini pertanyaan besar. Kok kayak enggak takut sama Allah? Kok enggak kayak percaya adanya hari hisab? Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya. Dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Ponegoro diakui sebagai orang Yaman? Ini tidak masuk akal-akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan. Tapi pelangga-pelangga bayar aku. Kemeliti. Kemudian ada Mbah Abdul Malik Banyumas. Mbah Abdul Malik Banyumas asli wong Banyumas, ngomongnya apa? Katanya itu adalah bin Yahya. Masya yang masih hidup Al-Mukarram As-Syekh Maulana Roma Irama. Daripada Maulana-Maulana yang lain itu yang jelas saja sih perjuangannya pada Islam. Roma Irama, betul. Lagu-lagunya kita dengerin, lagu Roma Irama, Masya Allah, sebujur bangkai kita ingat mati, betul. Daripada orang ceramah halu-halu mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, bisa susah. Luar biasa itu keramat-keramat memadamkan api neraka.
bisa menyalati orang yang mati walaupun leluhurnya sudah mati ratusan tahun. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat-khurafat. Wih, kayak orang Muhammadiyah, orang Wahabi ngomong khurafat-khurafat katanya. Bukan, Pak. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir. Orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa kayak Muhammad Shahid Mirbad yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, keramatnya zahirun muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Tapi kalau Faqih Muqaddam Bahlawi, leluhurnya Kabid-Kabid yang katanya bisa mi'raj 70 kali, saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada seseorang yang bernama Faqih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7, ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim, tidak ada yang menyebut seseorang bernama Faqih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Terayat. Mari kita jaga negara Republik Indonesia ini. Tugas besar bagi putra-putri Indonesia. Pembelokan sejarah yang terjadi baik dari sisi peradabannya maupun kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia, tugas besar. Wahai orang-orang di UI jurusan sejarah, calon-calon doktor sejarah, jangan asal comot referensi, tapi verifikasi referensi itu apakah referensi yang dapat dipercaya atau referensi palsu. Ada sebuah manuskrip namanya Negara Kertabumi, ditulis 1679. Disebutkan namanya karya Pangeran Arya Wangsakerta, putra daripada Raja Cirebon. Ditulis sejarah tentang Indonesia, silsilah para raja-raja, silsilah Wali Songo, Kebaklawi di situ. Tahunnya 1769-an. Tetapi setelah diuji oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kertasnya kertas tahun 1960.
Nama manuskripnya manuskrip Negara Kertabumi. Yang bawa HP, tulis ketik di Google search Negara Kertabumi palsu. Di situ Anda akan bisa membaca bagaimana pendapat para ahli tentang manuskrip Negara Kertabumi, yang salah satu yang ada di dalamnya menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati adalah binnya sama dengan Habib Khatib. Siapa yang memasukkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah. Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960, tetapi ditulisnya 1970. Karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih, ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya, nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini, sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa, kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah. Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Bahkan ada satu kitab yang namanya Tarikh Sambal, baru diketemukan katanya manuskripnya, ternyata setelah diteliti pada abad 10 Hijriah itu yang dikatakan adalah sebagai tahun di mana Syekh Sambal ini hidup, ternyata orangnya saja Syekh Sambal ini terindikasi kuat fiktif. Dan kalau misalnya kitab Tarikh Sambal ini betul-betul dibuat dari manuskrip abad yang ke-10, mana sekarang manuskripnya? Katanya manuskripnya sudah hilang lagi. Kemudian ada kitab manuskrip asli, namanya manuskrip Tarikh Ibnu Hisan. Di dalam Tarikh Ibnu Hisan tidak ada berita tentang Fakih Muqaddam. Tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama Fakih Muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan, sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Maka kerja keras Mbah Dunyo akhirat. Ini youtuber-youtuber cerdas dari Banyumas, karena memang terahnya ini terah pejuang orang-orang Banyumas. Youtubernya juga nggak punya urat takut sama sekali. Youtuber lain itu pada ngumpet, wajahnya nggak kelihatan, ada yang pakai topeng segala. Lah ini youtuber Banyumas, wajahnya yang ganteng itu kelihatan. Masya Allah. Dan ketika tesis saya keluar, kebanyakan youtuber yang mengangkat tentang tesis saya itu dari Banyumas dan sekitarnya. Maka Banyumas akan tercatat dalam tinta sejarah bahwa pada tahun 2002, 2003, 2024
dalam mengungkap siapa sebenarnya Habib Ba'lawi, yang ada tesis mengatakan sebenarnya dengan sesungguhnya dengan hasil penelitian yang seksama teliti bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada peran pejuang-pejuang Banyumas. Sejarah akan mencatat ini. Tidak sembarangan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banten, Banyumas, Banyuwangi. Banten kepalanya, Banyumas puselnya, Banyuwangi ujungnya, kakinya. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas puselnya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada Pak Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantas sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Ba'lawi, Habib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah, dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita di dalam memutuskan itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan kajian ilmiah yang sesungguhnya. Kita kasihan kepada mereka. Sekarang kita kasih tahu, ente Bib bukan turunan Nabi, maaf. Ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA, dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Kalau keturunan Nabi, haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G, itu menunjukkan dia bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final. Tinggal dipatehain malam ini. Patehain kan nih? Kita patehain bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sudah final hasil penelitian bahwa satu, Ba'lawi, Habib ini dari bin Syihab, bin Semit, As-Segaf, Al-Idrus, bin Yahya, dan sebagainya, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati jami'il awliya ittis'ah, bibarakati jami'i awliya'i fi Banyumas, bi jami'i barakati wa karamati Arya Mandalika, wa bibarakati wa karamati Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa bibarakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan semoga orang tua kita, guru kita bersama, Kiai Haji Raden Soleh Solehat, ya Allah, Kau angkat derajatnya setinggi-tingginya, Kau ampuni segala dosa-dosanya, Kau terima segala amal baiknya, anak cucunya semoga Kau jadikan para ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara,
Dan ya Allah yang hadir pada malam hari ini dalam haulnya, semoga semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan, panjang umur, kaya raya, pangkatnya tinggi. Polisi yang sekarang hadir ya Allah jadiin Kapolri, tentara yang hadir jadiin Panglima TNI. Kalau tidak beliau nanti anak cucunya, amin ya Allah ya Rabbal. Banser PWI yang hadir banyakin duitnya, kaya raya, bikin pabrik semuanya, amin. Kita bangun Banyumas ini, sini pabrik sendal, sini pabrik sepatu, yang punya Banser dan PWI, amin. Ibu-ibunya nikahin anak perawannya sama Banser. Kiai aja dijaga, apalagi anak ibu-ibu. Amin. Mau pilih Banser apa pilih Kiai? Jawab. Banser kalah. Kayaknya Kiai katanya. Bu, Kiai mah udah punya istri, nggak apa-apa. Bu, sama Kiai boleh. Udah punya istri nggak apa-apa. Kalau Banser masih jejaka, Kiai udah punya istri boleh nggak apa-apa. Itu jawab sendiri saya. Bu, Bapak, alhamdulillah silaturahmi kita malam hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga PWI yang diketuai oleh Kang Mas Agus Mariono akan dilantik nanti pada tanggal 10, akan membawa barokah dan manfaat untuk umat Islam khususnya di Banyumas, umumnya di Indonesia. Mari kita ingatkan generasi muda kita untuk menjaga sejarah bangsa Indonesia, untuk menjaga sejarah Islam Indonesia, untuk menjaga sejarah jam'iyah kita, jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menjaga kiai-kiai Nusantara, kemuliaannya dan kehormatannya, untuk menyebarkan paham toleransi, menyebarkan paham-paham kebangsaan, persatuan. Kita tidak memusuhi siapapun. Yang sedang kita luruskan nasab mereka, bukan berarti kita membenci mereka. Betul? Kita meluruskan nasab mereka dan kekurangan ajaran mereka di dalam merubah sejarah NU, sejarah negara, sejarah perjuangan bangsa. Kalau itu sudah tidak dilakukan, mereka ingin hidup bersama kita, kita harus terima. Siap? Kita orang Nusantara diajari budi luhur yang tinggi tiada tara. Betul? Kita diajari oleh orang tua kita kesopanan, kita diajari kesantunan, kita diajari kasih sayang terhadap siapapun. Kita akan lindungi mereka kalaulah mereka kemudian sudah menyadari kekhilafan mereka tentang perendahannya terhadap Nusantara, terhadap sejarah-sejarahnya. Kita akan bisa hidup sebangsa setanah air dalam kerukunan dengan saling harga menghargai berdasarkan akhlak-akhlak Nusantara, akhlak-akhlak Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan berdasarkan ajaran Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.